wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yo. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang penuh berkah ini, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pastinya membahas tentang dasar-dasar hadis sebagai umat muslim, yang di situ taat kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya melantunkan sholawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 21, hadis yang ketiga. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Al-hadisus salis, utawi hadis kang kaping 3 iku an Abdurrahman bin Abdullah bin Khattab radhiyallahu anhu maqala, ngendika sapa Abi Abdurrahman, sami tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika Kanjeng Nabi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Contohnya apa? Agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu berupa syahadat bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan memberikan zakat. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadisnya, dan akan kita kupas tuntas di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang dimaksud dengan buniyal islamu ala khamsin, sabda Rasulullah yang berbunyi buniyal islamu ala khamsin, ay faman ata bihadihil khamsi, faman mongko utawi sapane wong iku ata nglakoni sapa man bihadihil khamsi kelawan perkara 5, fakot tama mongko teman-teman sampurno apa islamuhu islame man. Yang dimaksud dengan buniyal islamu ala khamsin itu maksudnya, barang siapa yang menjalankan 5 perkara ini, maka sungguh sangat sempurna Islamnya. Dia bersahadat, dia mendirikan sholat 5 waktu, dia membayar zakat, dia berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Orang yang melakukan 5 perkara ini, maka faqad tamma islamuhu, maka Islamnya sempurna. Kama anal baita, kaya temen setuhune omah, iku yatimu bisa sempurna apa bet biarkanihi kelan pira-pira cagake,
tembok bait. Kadzalika kaya mengkono-mengkono bait al-Islamu utawi Islam yatimu bisa sempurna apa Islam biarkani iklan pira-pira rukune Islam. Rumah itu bisa tegak berdiri jika tembok-tembok atau tiang-tiang itu kokoh berdiri. Begitu juga agama Islam. Agama Islam ini akan terus kokoh berdiri jika rukun-rukun Islam itu dijalankan. Sedangkan rukun Islam itu ada 5. Jadi kalau mengaku Islam ya harus menjalankan perkara 5 ini. Wahada utawi Islam iku bina maknawiyin, bangunan kang bangsa maknawi bil hissi kelawan ketinggalan. Jadi Islam itu seperti bangunan. Secara makna Islam itu seperti bangunan yang saling melengkapi. Pondasinya adalah syahadat. Pondasi Islam adalah syahadat. Seperti halnya rumah ada pondasi namanya syahadat. Dan sholat adalah temboknya. Sholat adalah tiangnya. Makanya Rasul bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, temboknya agama. Zakat, zakat itu bagaikan lantainya. Zakat itu bagaikan lantainya. Haji itu, zakat itu bagaikan pintu-pintunya. Haji itu bagaikan atapnya. Dan saumu Ramadan itu ibarat isi dalam rumah itu. Jadi kalau orang mau Islamnya sempurna, ya 5-5-nya harus ditegakkan. Bahkan Islam itu diibaratkan seperti bangunan, bisa juga diibaratkan seperti tubuh kita. Makanya syahadat itu menandakan iman. Iman itu ada di qalbu. Dan syahadat itu ibarat segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari jantung, hati, perut yang ada di dalam dada. Sedangkan sholat itu ibarat kaki kita. Yang menopang seluruh tubuh itu adalah kaki. Zakat itu adalah pemberian ibarat kedua tangan kita. Sedangkan puasa itu ibarat perut kita. Perut semuanya itu ibaratnya puasa. Sedangkan haji itu adalah ibarat kepala kita. Orang yang ingin Islamnya sempurna, maka harus menjalankan 5 rukun Islam ini. Makanya ditandai. Orang kalau sholat, kalau laki-laki minimal harus menutup aurat dari pusar sampai lutut. Intinya di kaki. Orang kalau haji, laki-laki biasa ditandai dengan kopiah berwarna putih di kepala. Orang kalau iman tandanya hatinya mantap. Orang kalau puasa tandanya perutnya menahan lapar. Dan kemaluannya menahan dari hawa nafsu. Orang yang memberikan zakat tandanya tangannya mampu memberi. Ini ibarat-ibarat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau kita ingin sempurna, maka jalankan 5 perkara ini. Wa wajhu tasbihi utawi wajah nyerupake iku anal binaa temen setuhune bangunan al-khisi kang bangsa kena disawang mata iku idan tahamari kalane roboh apa ba'du arkanihi sebagiane cagake bina lam yatim mongko ora bisa sampurna apa bina fakadzalika al binaul maknawi. Rukun Islam yang 5. Kalau kurang salah satunya, maka ya juga kurang sempurna. Ada orang bersahadat, bayar zakat, oke, ke Baitullah sudah, puasa Ramadan udah, tapi sholat 5 waktu tidak mau. Ya bagaikan rumah yang temboknya bolong-bolong, temboknya rapuh, atau bahkan sebagian temboknya sudah mulai retak. Itu sebentar lagi rumah itu akan roboh. Ada orang sholatnya kenceng,
syahadatnya oke, puasa Ramadan oke, pergi haji ke Baitullah oke, tapi giliran bayar zakat pelit. Giliran bayar zakat bakhil. Maka ibarat rumah gede, gentengnya bagus, temboknya bagus, pondasinya bagus, tapi dalamnya nggak ada apa-apa, kayak lapangan. Rumah bagus, tapi dalamnya nggak ada apa-apanya, kayak lapangan aja. Kayak gedung olahraga itu, gor. Gor tuh namanya. Besar, tapi dalamnya nggak ada apa-apa. Ada orang, sholatnya bagus, zakatnya bagus, haji juga bagus, imannya oke. Tapi giliran puasa Ramadan nggak mau. Maka ibarat rumah besar, itu nggak ada pintu, nggak ada jendela. Kayak aula aja itu, bukan rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu, falihada, maka sebab perumpamaan seperti bangunan, dan ada yang mengumpamakan seperti tubuh, maka Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-salatu utawi salat iku imaduddin kang dadi cagake agama. Salat itu menjadi tiang agama, menjadi temboknya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Paman mongko utawi sapane wong iku aqamaha ngedekake sapa man ing iman. Faqad aqama mongko teman-teman ngedekake sapa man adina ing agama. Barang siapa yang di situ mendirikan kokoh temboknya agama, yaitu salat, maka agamanya akan tegak. Jadi salat ini sebagai temboknya. Rumah itu dikatakan rumah atau tidak, itu tergantung dari tembok, tergantung dari tiang-tiang. Kalau belum ada tembok, belum ada tiang, belum bisa dikatakan rumah. Belum bisa dikatakan berdiri. Ibarat manusia tapi kakinya masih jongkok aja, belum berdiri, belum bisa dikatakan berdiri. Waman lan utawi sapane wong iku tarokaha tinggal sapa man ing imat ing salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sungguh telah merobohkan agama. Jadi Islam itu kuncinya ada pada di salat. Lainnya salat akan mengikuti. Semua yang salatnya baik, maka yang lain akan ikut baik. Salatnya buruk, yang lain juga akan ikut buruk. Wa kadzalika yuqassu al-baqiyah, begitu juga dikiaskanlah semuanya wa mimma qila fil bina'il ma'nawi, dan dari keterangan termasuk bangunan maknawi, yaitu Islam itu sendiri. Makanya seseorang yang pengen Islamnya kuat, 5 perkara ini harus ditegakkan, dan yang terpenting adalah sholat. Bukan berarti terus yang terpenting sholat terus zakat gak penting. Oh tidak. Bukan berarti terus sholat yang paling penting, puasa Ramadan gak penting. Tidak. Semuanya punya tugas masing-masing. Syahadat diibaratkan sebagai pondasi, sholat adalah temboknya, zakat adalah isi dari rumah itu, puasa itu junnah, as-saumu junnah. Puasa itu adalah pelindung, berarti puasa adalah pintu jendelanya, sedangkan haji adalah atapnya. Ada orang mampu, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan harta kemampuan oleh Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji. Baik haji yang kecil maupun haji yang besar. Haji yang kecil adalah umrah. Maka ibarat rumah yang pondasinya kokoh, temboknya kokoh, pintunya bagus, isi rumahnya, almari, dipan, semuanya ada. Tapi atapnya kurang sempurna. Atapnya masih jelek, atapnya masih bocor-bocor. Maka kalau seperti itu, rumah itu ditempati juga tidak nyaman. Makanya 5 perkara ini harus sempurna jika kita diberikan kemampuan. Ada 3 perkara. Nah, ada 2 perkara yang tidak bisa ditawar-tawar dalam Islam. Yaitu 2 rukun yang pertama, syahadat dan sholat.
Orang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Orang tidak mampu pun tetap diwajibkan sholat. Berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau dia orang sakit, maka tidak diwajibkan puasa. Berbeda dengan orang-orang yang membayar zakat. Kalau dia tidak mampu, belum sampai haul, belum sampai nisab, dia tidak wajib membayar zakat. Kalau dia berhaji, kalau belum mampu menuju ke sana, maka dia tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air yang tercinta dimanapun Anda berada. Waqad darabalan teman-teman agawi. Waqad darabalan teman-teman agawi sapa Allah Gusti Allah masalan umpamani. Masalan ing perumpamaan lil mukminina maring wong kang iman-iman kabeh. Wal munafiqina lan wong kang munafik kabeh. Faqala mongko ngendika sapa Allah. Allah telah mengumpamakan yaitu kepada orang mukmin dan orang munafik. Allah berfirman, "Afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanih sabbaha bina al-mu'min billadhi wa'u bunyanahu ala wasati tau'idin." Afaman asasa mongko ana ta wong kang dasari bunyanahu ing bangunane man ala takwa ing atase takwa minallahi saking Allah wa ridwani lan ridani Allah. Sabah nyerupakake sapa Allah bina al mukmin ing bangunane wong mukmin biladzi kelawan wong wa doa kang nyelehake sapa alladzi bunyanahu ing bangunane alladzi ala wasati taudin ing atase tengahe gunung. Ala wasati taudin ing atase tengahe gunung Jabali Rosikin yaitu gunung kang tumancep. Wasabalan nyerupakake sapa Allah bina al kafirina ing bangunane wong kafir. Wa doa kang nyelehake sapa kafir bunyanahu ing bangunane kafir ala torfi jurufin ing atase pinggire segara. Pinggire perenge segara. Ala torfi jurufi bahrin ing atase pinggire perenge segara. La sabata ora bakal tetep apa bina lahu maring kafir. Fa'akiluha mongko bakal ngikis ing pereng ing bina apa al-bahru banyune segara. Fanharol fa'anharol mongko bakal ambruk apa al-jurufu pereng. Fainaha mongko temen setuhune kisahe wong kafir iku bunyanahu bangunane kafir. Awapo mongko bakal tumiba sapa kafir bi kelawan bangunan al-bahra ing segara. Wa gharaqa mongko bakal kerem sapa kafir. Wa dakhalalan nyemplung sapa kafir jahannam ing neraka jahanam.